Kalau dinilai ada sebagian orang meminta polisi untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka, Banpol sebagai tersangka, menurut saya ini menekan kepolisian ya. Danu tuduh balik, justru Yosef pertama masuk TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Yang dinamakan merusak TKP itu kan sebetulnya pada hari H kejadian tanggal 18 sebelum polisi hadir di TKP dan melakukan olah TKP. Siapa yang hadir duluan? Nah ini sebetulnya kita kan juga sebetulnya sudah banyak tahu ya, di media sudah banyak disebutkan. Nah, tinggal kita serahkan semua kepada kepolisian lah untuk menetapkan siapa sebenarnya dalang di balik perkara ini. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin jelimet. Sebelumnya Rohman Hidayat meminta Danu dan oknum Banpol dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi. Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan menuduh balik pada Yosef. Karena justru Yoseflah yang pertama kali masuk ke tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuh ibu dan anak tersebut, yakni tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi. Sedangkan Danu masuk tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu pun disuruh oknum Banpol bantuan polisi. Saling tuduh dan juga saling serang pun di antara Yosef dan Danu tidak bisa dihindarkan lagi. Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum Yosef mengungkap sesuai aturan bahwa menerobos garis polisi itu melanggar sehingga polisi diminta Danu dijadikan tersangka. Namun Ahmad Taufan menilainya pernyataan Rohman Hidayat sebuah bentuk intervensi. Seperti diberitakan sebelumnya, Hidayat meminta Danu dan Banpol dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi. Hal itu dinilai telah melanggar KUH Pidana Pasar 221 ayat 2. Dijelaskan Rohman Hidayat, bila menerobos garis polisi atau polis lain berarti sudah melanggar KUH Pidana karena bisa saja mereka merusak atau menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 221 ayat 2 KUHP. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP. Saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, ujar Rohman Hidayat kepada desjabar.com, Selasa tanggal 2 November tahun 2021 sore. Pak Yosef saja selaku pemilik rumah tersebut dari awal di polis lain hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak pernah masuk ke rumah tersebut padahal baju dan barang-barang ada di sana dan dia sebagai pemilik rumah, ujar Rohman. Ahmad Taufan malah balik mempertanyakan keberadaan Yosef sebagai orang pertama yang masuk TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sementara Danu sendiri masuk ke TKP terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dan itu pun karena disuruh Banpol. Ahmad Taufan melalui kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Rabu 3 November 2021 malam, mengemukakan bahwa pernyataan kuasa hukum Yosef itu dinilai tidak elok dan tidak etis. Ahmad Taufan juga menilai permintaan Rohman Hidayat agar Danu ditetapkan sebagai tersangka karena menerobos garis polisi di TKP, sebagai bentuk intervensi kepada kepolisian. Titik petik 2. Menurut kami itu pernyataan kurang elok dan etis, karena yang menetapkan tersangka itu polisi. Kita tidak boleh mengintervensi. Ada kata meminta berarti ada intervensi, tuturnya. Menurut dia, berharap agar semua pihak bersabar dan beri keluasaan polisi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masalah Danu masuk TKP kan sudah ada kronologinya, sehingga mohon dibaca baik-baik kronologinya, ucapnya. Bila ada statement seperti itu, buat kami pernyataan itu seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pengacara, apalagi notabene pengacara salah satu pihak. Terkait pasal 221 KUHP, menurut Ahmad Taufan, tidak ada yang dirusak di TKP. Menurutnya, Danu itu disuruh Banpol. Pertanyaannya adalah Banpol itu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dan dasarnya apa. Danu kan hanya disuruh. Di dalam bak ditemukan barang bukti gunting dan kuter dan Banpol minta menaruh lagi, katanya. Ahmad Taufan menegaskan, kalau ada tuduhan Danu mengacak-acak TKP, menurutnya perlu diluruskan. Kalau mau cari siapa yang kemungkinan masuk kategori merusak barang bukti, pada hari H siapa yang masuk orang pertama yang masuk TKP. Kalau Danu kan tanggal 19 Agustus tahun 2021, katanya.